Anies dan Cak Imin gempur kandang banteng, target kalahkan PDIP di Jateng. Manajemen seorang Ganjar Pranowo, apalagi misalkan kita dapatin data juga bahwa di Jawa itu provinsi yang paling miskin itu Jawa Tengah juga gitu. Nah, tentu rakyat menjadi bertanya-tanya, ini gimana mau nyapres? Kepemimpinan di daerahnya saja tidak menunjukkan prestasi, bukan saja tidak menunjukkan prestasi, bahkan minus prestasinya gitu. Jadi kalau disebut minus prestasi apa ya? Kan kalau tidak ada prestasi berarti nol. Kayak ini minus, artinya ya itu tadi cerita-cerita yang tadi. Masih ada yang nggak dapat air minum, masih banyak orang miskinnya. Memang setelah duet Mas Anies dan Gus Muhaimin, atau kita sebut duet Dwi Tunggal ini memang akan merubah peta itu dalam pandangan saya, karena itu mengejutkan dan membuat kebekuan kemudian terpecahkan. Namun pada sudut yang lain saya lihat memang ada semacam ketakutan, karena memang Mas Anies itu kan dari awal memang tidak dikehendaki bisa lolos. Dan kemudian Gus Muhaimin juga begitu, banyak gangguan, fitnah, dan berbagai masalah. Sehingga lolosnya pasangan Amin ini akan memberikan efek kepada tetangga. Sementara tetangga ini belum memiliki rumusan itu untuk mengalahkan Amin, dan juga belum memiliki rumus siapa pasangan capres-cawapres yang akan mengalahkan, kira-kira begitu. Nah, ini tidak gampang memang kemudian mengkalkulasi siapa yang akan menang, apalagi di dalam survei tidak satu pun baca pres yang memiliki atau yang dominan untuk bisa memenangkan. Sementara kami pasangan Amin sudah membuat baca, badan pekerja, nanti kita akan melengkapi timnas. Semua sudah berjalan, dan di tetangga sebelah justru ada semacam isu, ada yang ngurus SKCK untuk presiden, wapres, dan kita doakan saja supaya koalisi sebelah lancar, tertib, dan kemudian bisa menghasilkan pasangan capres-cawapres. Jadi kalau kita lihat dari peta yang terakhir ini, peta saat ini memang sudah terbentuk 3 poros pasangan capres dan cawapres. Prabowo itu didukung oleh koalisi terbesar, yakni di situ ada Partai Gerindra, ada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan belakangan bergabung Demokrat. Sementara pasangan Anies Caimin itu sekarang tinggal didukung oleh Nasdem, PKS, dan PKB setelah Demokrat hengkang ke kubunya Prabowo. Sementara ironisnya Ganjar yang diusung oleh PDIP sebagai pemilik kursi terbesar di DPR justru sekarang diusung oleh koalisi paling kecil jumlah kursinya di DPR, karena hanya diusung oleh PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan. Berarti sudah memenuhi syarat, tiket sudah di tangan. Nampaknya Ganjar maupun Prabowo Subianto sekarang ini sedang kesulitan mencari siapa yang akan digandeng menjadi calon wakil presidennya. Anies dan Cak Imin gempur kandang banteng, target kalahkan PDIP di Jateng. Strategi pemenangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, yang diusung 3 partai politik yaitu Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, di wilayah Jateng tidak main-main. Bakal calon presiden dan wakil presiden, capres-cawapres, dari koalisi itu, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pun menggempur basis-basis suara PDI Perjuangan lewat sejumlah kunjungan. Hal itu seperti kehadirannya di Banyumas, yang notabene juga merupakan kandang banteng. Total ada puluhan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan hanya di Banyumas pada Senin Selasa, tanggal 2 Maret tahun 10, setelah sebelumnya baik Anies maupun Cak Imin secara terpisah juga melakukan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan hanya di Banyumas pada Senin Selasa, tanggal 2 Maret tahun 10, setelah sebelumnya baik Anies maupun Cak Imin secara terpisah juga melakukan serangkaian kunjungan di Jateng. Sudah direncanakan ketemu di Jawa Tengah. Kami, kunjungan red ke tokoh budaya hingga anak muda di Banyumas dan sekitarnya, ujar Anies kepada tribunbanyumas.com, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Dalam sejumlah pidatonya,
Anies selalu mendengungkan persoalan mendasar seperti harga bahan pokok dan pupuk yang mahal. PKB, PKS, dan Nasdem kerja konkret, mengajak menjawab tantangan, tidak hanya sloganis. Kami berpartai tidak hanya mengedepankan slogan. Kami di 2024 akan menjawab hal itu, katanya. Ia sangat yakin dengan targetnya adalah menang di Jateng pada pemilu 2024. Ia pun meminta pengurus PKB di wilayah itu untuk menggerakkan seluruh kader, memerintahkan secara masif selama 2 bulan ke depan. Anies dan Cak Imin gempur kandang banteng, target kalahkan PDIP di Jateng. Strategi pemenangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, yang diusung 3 partai politik yaitu Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, di wilayah Jateng tidak main-main. Bakal calon presiden dan wakil presiden, Capres-Cawapres, dari koalisi itu, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pun menggempur basis-basis suara PDI Perjuangan lewat sejumlah kunjungan. Hal itu seperti kehadirannya di Banyumas, yang notabene juga merupakan kandang banteng. Total ada puluhan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan hanya di Banyumas pada Senin Selasa, tanggal 2 Maret tahun 10, setelah sebelumnya baik Anies maupun Cak Imin secara terpisah juga melakukan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan hanya di Banyumas pada Senin Selasa, tanggal 2 Maret tahun 10, setelah sebelumnya baik Anies maupun Cak Imin secara terpisah juga melakukan serangkaian kunjungan di Jateng. Sudah direncanakan ketemu di Jawa Tengah. Kami, kunjungan red ke tokoh budaya hingga anak muda di Banyumas dan sekitarnya, ujar Anies kepada tribunbanyumas.com, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Dalam sejumlah pidatonya, Anies selalu mendengungkan persoalan mendasar seperti harga bahan pokok dan pupuk yang mahal. PKB, PKS, dan Nasdem kerja konkret, mengajak menjawab tantangan, tidak hanya sloganis. Kami berpartai tidak hanya mengedepankan slogan. Kami di 2024 akan menjawab hal itu, katanya. Ia sangat yakin dengan targetnya adalah menang di Jateng pada pemilu 2024. Ia pun meminta pengurus PKB di wilayah itu untuk menggerakkan seluruh kader, memerintahkan secara masif selama 2 bulan ke depan. Anies dan Cak Imin gempur kandang banteng, target kalahkan PDIP di Jateng. Strategi pemenangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, yang diusung 3 partai politik yaitu Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, di wilayah Jateng tidak main-main. Bakal calon presiden dan wakil presiden, Capres-Cawapres, dari koalisi itu, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pun menggempur basis-basis suara PDI Perjuangan lewat sejumlah kunjungan. Hal itu seperti kehadirannya di Banyumas, yang notabene juga merupakan kandang banteng. Total ada puluhan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan hanya di Banyumas pada Senin Selasa, tanggal 2 Maret tahun 10, setelah sebelumnya baik Anies maupun Cak Imin secara terpisah juga melakukan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan hanya di Banyumas pada Senin Selasa, tanggal 2 Maret tahun 10, setelah sebelumnya baik Anies maupun Cak Imin secara terpisah juga melakukan serangkaian kunjungan di Jateng. Sudah direncanakan ketemu di Jawa Tengah. Kami, kunjungan red ke tokoh budaya hingga anak muda di Banyumas dan sekitarnya, ujar Anies kepada tribunbanyumas.com, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Dalam sejumlah pidatonya, Anies selalu mendengungkan persoalan mendasar seperti harga bahan pokok dan pupuk yang mahal.